warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, adapun di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah metode studi Islam. Di sini saya mengambil pertemuan pertama dan pertemuan keempat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Syafira. Saya dari Ilmu Komputer 6 semester 3. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu yang berjudul Studi Islam Ilmiah antara Normativitas dan Historitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian normativitas. Jadi pengertian normativitas itu adalah norma ajaran, acuan, ketentuan yang baik dan yang buruk, yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya yang kedua itu ada pengertian historitas. Historitas itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah atau masa lampau, bisa kita bilang. Sejarah itu adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau, atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Jelas di sini definisinya itu mengaitkan kepada materi peristiwa tanpa mengaitkan dengan aspek-aspek yang lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih komprehensif itu, suatu peristiwa sejarah perlu dilihat siapa yang melakukan peristiwa tersebut, di mana dan kapan dan mengapa peristiwa itu terjadi. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Jadi menurut dari pandangan Nars Hamid bin Abu Jaid itu mengelompokkan menjadi 3 wilayah. Yang pertama itu adalah wilayah teks asli yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang sangat otentik. Jadi yang kedua itu ada pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu ada praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial atau konteks. Selanjutnya yang keempat itu ada keterkaitan antara normativitas dan historitas dalam studi Islam. Keterkaitan antara normativitas dan historitas itu dalam studi keislaman itu hanya dapat dibangun secara sistematik dengan menggunakan model gerakan 3 pendekatan secara sirkuler. Nah, di mana masing-masing dimensi itu dapat berinteraksi, berinterkomunikasi satu dengan yang lainnya. Perbedaan di dalam melihat Islam itu dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Jadi ketika Islam dilihat dari sudut normatifnya, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya itu berisi tentang akidah dan muamalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut pandang historis atau apa yang telah dipraktekkan oleh masyarakat, maka Islam tampil sebagai disiplin ilmu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, yaitu yang berjudul pendekatan interdisiplin, multidisiplin, transdisiplin dalam studi Islam. Poin pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Jadi interdisiplin itu merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu dalam tugas. Namun dalam pemecahan satu masalah saling bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain, jadi dia saling berkaitan. Yang selanjutnya itu adalah multidisiplin. Multidisiplin hampir sama-sama interdisiplin, yang bedanya itu dia kombinasi dari disiplin ilmu dalam tugas itu sama, tidak harus bekerja secara terintegrasi dan terkoordinasi. Nah, di mana dalam pemecahan suatu masalah itu menggunakan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Yang ketiga itu adalah transdisiplin. Transdisiplin ini merupakan pendekatan kolektif yang memanfaatkan pengetahuan dan komponen analisis manusia itu dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks. Makna pentingnya yang menandai transdisiplin ini adalah proses integrasi dari multidisiplin yang digunakan untuk membahas isu atau menghadapi sebuah permasalahan. Yang selanjutnya, poin yang kedua itu adalah pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan yang dimaksud di sini itu adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif. Pentingnya menggunakan pendekatan ini, kita semakin disadari akan keterbatasan dari hasil-hasil penelitian yang hanya bisa menggunakan satu pendekatan tertentu saja. Misalnya, contohnya itu dalam mengkaji teks agama seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi itu tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual saja, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus. Ini itu adalah dalam menjawab hukum aborsi, yang mana harus perlu dilandasi dengan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya poin yang ketiga itu adalah penerapan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Pendekatan interdisipliner ini dalam arti sempit adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Yang dimaksud serumpun itu yaitu ilmu-ilmu yang berada dalam rumpun ilmu tertentu, yaitu rumpun ilmu kealaman, ilmu sosial, dan ilmu budaya. Misalnya masalah lumpur yang di Sidoarjo. Lalu akan ditemukan bagaimana cara mengatasi masalah lumpur di Sidoarjo itu secara tepat gitu.
Jadi misalnya dalam mengkaji teks agama seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi itu tidak hanya cukup mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologi dan historis. Begitulah penjelasan yang bisa dapat saya jelaskan. Jadi saya simpulkan di sini bahwasanya itu pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam bidang ilmu yang lanjutannya digunakan untuk memahami agama. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud di sini juga adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Dalam studi Islam misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan normatif secara bersamaan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahzana Husna dari kelompok 1 Metode Studi Islam. Dalam mata kuliah Metode Studi Islam, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, Islam normatif dan Islam historis. Yang kedua, urgensi studi Islam, Islam sebagai agama dan peradaban. Islam normatif adalah Islam yang benar dan bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Islam yang baik, tetap dan tidak bisa diubah. Islam normatif memiliki beberapa tradisi kajian. Yang pertama, teologi, tafsir, tasawuf, filsafat, dan fikih. Islam historis. Nah, Islam ini bermakna sejarah atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Dan juga Islam ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW hingga masa kini. Hubungan Islam sebagai agama. Islam sebagai agama atau ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, seperti akidah atau kepercayaan seseorang kepada Tuhannya, syariat yang mengatur tata cara beribadah, dan tata tertib yang diatur oleh hukum. Hubungan Islam sebagai peradaban. Islam sebagai peradaban berarti terdapat aspek hablum minallah dan hablum minannas. Dan dalam sejarah perkembangannya, Islam telah menjadi ruh dalam sebuah peradaban. Nah, perlu diketahui bahwa peradaban Islam telah lebih muncul daripada peradaban Barat, yang kini sudah menjadi penguasa dalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja, nama saya Taufik Hidayat Tahsibuan, NIM 0701191110 dari Prodi Ilmu Komputer 6 semester 3 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 3, yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Selanjutnya, objek atau sumber dan metode ilmu pengetahuan. Ahmad Tabsi mengungkapkan bahwa epistemologis membicarakan sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologis ini menempati posisi yang sangat strategis karena ia membicarakan tentang cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu pengetahuan dari akhir masa kuno, terutama abad ke-5 dan ke-6 di Alexandria. Meskipun pengelompokan ini tujuannya awalnya bersifat deskriptif dan pedagogis, hal tersebut memperoleh penerimaan universal dari generasi selanjutnya di seluruh belahan dunia yang dipengaruhi budaya Yunani.
kesimpulan saya tentang pengertian ilmu pengetahuan merupakan hal yang dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran agama Islam. Pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui indera, akal, hati yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik. Dan di sini pun saya akan menjelaskan tentang materi kelompok ke-6, yaitu Islam sebagai sumber kajian Al-Quran dan hadis dalam praktik pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, hakikat ilmu pengetahuan adalah untuk mencari kebenaran segala ilmiah, namun dalam Al-Quran dan hadis, hakikat ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang bersifat ilmiah, melainkan untuk mencari tanda-tanda kebajikan dan rahmat. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah merupakan salah satu isi pokok kandungan Al-Quran. Dan selanjutnya, ilmu pengetahuan dalam hadis. Hadis Nabi juga sangat banyak yang mendorong, menekankan, bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardun 'ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu kewajiban kepada setiap muslim. Dari hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan keselamatan kita berada di dunia ini. Yang saya hormati Bapak Hendra Kurniawan, MPDI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam. Saya Stefani Silalahi, NIM-nya 0701191125, ingin lengkapi tugas akhir semester saya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi pada kelompok 6 yang berjudul Islam sebagai sumber kajian Al-Quran dan hadis dalam praktik ilmu pengetahuan. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, hakikat ilmu pengetahuan adalah untuk mencari kebenaran secara ilmiah. Namun dalam Al-Quran dan hadis, ilmu pengetahuan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran yang bersifat ilmiah, melainkan untuk mencari tanda-tanda kebijakan-kebijakan dan rahmat, seperti yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang mengandung perintah membaca, yang artinya membaca itu berarti berpikir secara teratur atau sistematis dalam mempelajari firman dan ciptaannya. Baiklah, kita masuk pada ilmu pengetahuan dalam hadis. Hadis tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat. Sebagaimana sabdanya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Baik, kita masuk pada materi kedua yang berjudul Sejarah Tradisi Studi Islam. Sejarah perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim dari masa keemasan ada banyak sekali kisah atau hal yang dapat dipelajari. Bahkan pendekatan-pendekatan dan metode-metode juga bisa diterapkan dalam era modern ini. Seperti zaman sekarang ini, sejarah perkembangan studi Islam merupakan bidang studi yang banyak menarik perhatian para peneliti baik dalam kalangan sarjana muslim maupun non-muslim. Cukup sekian dari penjelasan saya mohon maaf
ada kekurangan atau kesalahan kata-kata dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf kepada Bapak dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.